Nah, kemudian Pak, ini bagaimana Bapak melihat korelasi ya Pak antara ISBI sebagai lembaga pendidikan sekarang, lembaga pendidikan budaya Indonesia dengan para seniman dan budayawan yang tumbuh di Aceh saat ini tanpa pendidikan formal, Pak. Inilah keuntungannya di Aceh. Kita bersyukur kepada Allah, di Aceh lahir ISBI ini. Sehingga seniman yang masih memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan di ISBI, mereka udah punya ijazah SMA, kita berikan kesempatan. Terutama melalui, nanti kan pada penerimaan mahasiswa baru ada beberapa tahapan. Ada yang jalur khusus prestasi, kemudian ada yang tes UTBK disebut sekarang. Tapi nanti kita akan membuat ada jalur mandiri. Di jalur mandiri malah kita ciptakan sebuah space untuk para seniman. Kita akan terima mereka dari bahkan yang berijazah paket C, tapi dengan syarat usia mereka belum melebihi 35 tahun. 35. Bayangkan kalau yang reguler itu hanya diterima yang 3 tahun terakhir. Kita ijazah paket C itu yang 10 tahun terakhir. Khusus kita peruntukkan untuk seniman. Alhamdulillah di ISBI ada. Saya melalui media ini, Saudara Lun, saya berharap kepada Anda semuanya yang mendengar ini, tolong sampaikan kepada seniman-seniman seluruh Aceh bahwa ISBI menyediakan kesempatan untuk Anda berpendidikan lebih tinggi. Ya, ini artinya lebih ke sertifikasi ijazah ya Pak. Boleh jadi. Mereka sudah punya ilmu. Secara formal ya Pak. Secara formal mereka sudah punya ilmu, sudah berkarya, kita formalkan mereka. Siapa tahu nanti ada mau menjadi anggota Dewan, DPD, sudah ada S1-nya dari seniman. Gitu. Iya, betul. Nah, kalau sekarang Pak jumlah mahasiswa yang kalau tadi jurusan ada 6 ya Pak kalau tidak salah. Nah, kalau jumlah mahasiswa sekarang ada berapa Pak? Ini masih terbatas memang, dan ini menjadi fokus saya untuk tahun ini, tahun pertama. Dan ini menjadi perintah kementerian sebenarnya ketika saya maju kemarin, ada wawancara, ini perintah khusus. Jumlah mahasiswa kita saat ini 394 mahasiswa dengan lulusan 72. Kita sudah ada 72 lulusan alumni, dan mereka 90% dari lulusan ini sudah bekerja. Kenapa? Kita menciptakan seniman. Seniman tidak perlu bekerja pada orang lain. Dia memproduksi karya mereka sendiri. Yang seni tari, yang kriya. Kriya itu ada macam-macam. Ada kriya kain, ada kriya batu, ada kriya kayu, dan seterusnya. Mereka bisa mandiri. Jadi kalau universitas lain melahirkan penganggur, kita tidak. Melahirkan manusia-manusia penciptaan yang mereka begitu selesai udah ada kerja dan bisa mempekerjakan orang lain. Bisa mempekerjakan orang lain, terutama untuk penjualan hasil karya mereka. Ya, betul.